Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita di malam ini insyaallah kita akan mulai mempelajari fikih berpuasa Ramadan. Karena ini sudah masuk bulan Rajab ya, sudah mendekati bulan Ramadan. Ya mungkin dalam beberapa pertemuan ke depan sebelum Ramadan kita mengkaji fikih puasa Ramadan. Dan pelajaran kitab at-tauhidnya yang masih beberapa bab akhir, insyaallah nanti di bulan Ramadan kita lanjutkan. Kita akan membaca dari kitab Zadul Mustaqni ya, mukhtasar dari kitab Al-Muqni, kitab fikih yang terkenal universitas-universitas Islam dan juga di halakoh-halakoh majelis ilmu dengan syarah Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Ya, beliau salah satu ulama yang masih hidup di masa ini, hafizahullah wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Meskipun beliau lebih dikenal membahas persoalan-persoalan akidah dan tauhid, tetapi beliau Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, latar belakang beliau ya, basic pendidikan beliau lebih banyak kepada fikih. Karena beliau ya, pendidikan beliau mulai dari S1 dan mulai dari tingkat menengah sampai doktor beliau di bidang fikih. Ya, fikih mazhab Hambali. Sedangkan Zadul Mustaqni itu ditulis oleh Al-Hajjawi. Ya, ditulis oleh Al-Hajjawi. Zadul Mustaqni itu ditulis oleh Al-Hajjawi. Ulama yang terkenal ya di kalangan para ulama bermadzhab Al-Hambali. Al-Hajjawi mengatakan Kitabus Syiyam. Kitabus Syiyam ini adalah himpunan persoalan-persoalan atau hukum-hukum as-syiyam. Syekh Shalih mengatakan as-syiyamu fil lughah al-imsak. Syiyam secara bahasa itu artinya menahan diri. Syiyam secara bahasa itu artinya apa? Imsak, menahan diri. Ya, syiyam secara bahasa itu artinya imsak, menahan diri. Wa amma fi syara' fa syiyam huwa al-imsaku 'anil akli wasyurbi wa sairil muftirat bi niyatin min tulu'il fajr tsani ila ghurubish syams. Adapun menurut istilah, syiyam itu adalah menahan diri dari makan, minum dan semua pembatal-pembatalnya, disertai dengan niat ibadah semenjak terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Ini definisi as-syiyam menurut istilah. Ya.
menahan diri dari makan, minum dan pembatal-pembatalnya, ya, disertai dengan niat ibadah dari terbit fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Qala yajibu shaumu ramadhana bi ru'yati hilalihi. Ya. Puasa Ramadan, ya, ini satu-satunya puasa yang kewajibannya itu diperintahkan oleh syariat. Ya, as-shaumul wajib bi asli syara', kata beliau. Puasa wajib yang kewajibannya itu ditetapkan oleh syariat itu puasa Ramadan. Laisa hunalika shaumun yajibu bi asli syara' illa syahr Ramadan. Tidak ada dalam syariat kita puasa yang wajib yang ditetapkan oleh syariat kecuali puasa Ramadan. Adapun puasa, ya, nazar, ya, maka itu orang mewajibkan puasa atas dirinya sendiri, ya, bukan atas dasar syariat mewajibkan. Sedangkan puasa yang syariat itu mewajibkan puasa Ramadan, ya, qadha termasuk di dalamnya, qadha termasuk di dalamnya, qadha Ramadan termasuk di dalamnya, ya. Kafarah karena sebab, sedangkan puasa kafarah karena sebab. Ya, kalau Ramadan murni, kalau Ramadan, puasa Ramadan itu murni syariat mewajibkannya. Ya, kalau nazar itu orang itu sendiri yang mewajibkan puasa atas dirinya yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib. Ya, kalau kafarah karena sebab. Kalau orang itu tidak melakukan penyebab kafarah maka tidak berkewajiban puasa kafarah. Ya, sedangkan Ramadan, ya, maka murni syariat ini mewajibkannya. Yajibu shaumu Ramadan bi ru'yati hilalihi. Puasa Ramadan itu menjadi wajib disebabkan ru'yati hilal, disebabkan karena melihat hilal. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ya. Faman syahida hadara minkumus syahr falyasumhu. Perintah untuk berpuasa menunjukkan wajib. Fa idza ru'yal hilal, kata Syekh Shalih, jika hilal terlihat, ya, bi an ra'ahu wahidun adlun minal muslimin, meskipun dilihat oleh satu orang muslim, wajib 'alal jami' shaum, maka dimulailah kewajiban puasa Ramadan. Dan hilal, ya, melihat hilal itu adalah pada tanggal 29 Sya'ban di petang hari. Jadi pada tanggal 29 Sya'ban di petang hari setelah matahari terbenam, ya, beberapa detik berikutnya, ya, itulah waktu untuk mengintai hilal. Itulah waktu untuk mengintai hilal. Jadi apabila hilal sudah terlihat, ya, maka puasa menjadi wajib. Fa illam yura, namun jika
Ya, Nabi SAW sabdakan sumu li ru'yatihi. Mulailah kalian berpuasa Ramadan karena melihat hilal. Mulailah kalian berpuasa Ramadan karena melihat hilal. Ya. Dan kata Syekh Saleh, wa ru'ya sawa'un kanat bil ain al mujarradah aw biwasitatil mukabbirat wal manazir allati bil marasidi aw ghairiha. Fa inna hadza la yukhrijul amra 'anil ru'yah. Mengintai hilal, melihat hilal, ya itu bisa dengan mata kepala langsung, ya, atau dengan alat, ya, dengan teropong untuk melihat hilal. Ya, baik melihat dengan mata kepala langsung ataupun dengan teropong, semuanya diterima. Ya, semuanya berpengaruh hukum dimulainya puasa. Fa illam yura, apabila pada tanggal 29 Sya'ban petang hari hilal, maka ada dua kemungkinan hilal tidak terlihat itu. Yang pertama apa? Cuaca cerah. Cuaca cerah, tapi hilal tidak terlihat. Kemungkinan yang kedua, cuaca buruk. Hujan, ya, atau ya, berawan tebal, cuaca buruk. Ya, ini ada dua kemungkinan. Ya. Kalau di petang hari 29 Sya'ban itu hilal tidak terlihat. Kalau terlihat tadi jelas. Kalau hilal sudah terlihat, maka wajib puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Sumu li ru'yatihi. Kalau hilal tidak terlihat, maka karena dua kondisi tadi, dua keadaan tadi, cuaca cerah atau cuaca buruk. Kata penulis, fa illam yura ma'a sahwi lailatit thalathin. Apabila di petang hari 29 Sya'ban itu cuaca cerah tetapi hilal tidak terlihat. Cuaca cerah tetapi hilal tidak terlihat. Asbahu muftiri, maka besok pagi tanggal 30 Sya'ban tidak boleh berpuasa. Belum memulai puasa Ramadan. Belum memulai puasa Ramadan. Dan dilarang. Nabi SAW bersabda, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wa la yaumain illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Jangan kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Maka dilarang. Ya, kalau tanggal 29 Sya'ban petang hari cuaca cerah tetapi tidak ada laporan hilal terlihat, maka besok paginya itu tanggal 30 Sya'ban dilarang berpuasa. Ya. Dan itu di dalam mazhab Al-Hambali yang disebut dengan hari syak. Yang disebut dengan hari apa? Hari syak. Sebenarnya hilal itu terlihat apa enggak sih kemarin itu? Wong cuaca cerah kok. Enggak ketahuan, enggak ada laporan. Sebenarnya terlihat apa tidak? Maka disebut yaumus syak. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, sebagaimana dalam hadis Ammar, ya. Man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari syak, ya ini menurut mazhab Hambali hari ke berapa? Setelah 29 Sya'ban cuaca cerah tapi tidak terlihat hilal, maka dia telah berbuat durhaka kepada Nabi SAW.
Ini keadaan pertama, tanggal 29 Sya'ban, cuaca cerah, hilal, tidak ada laporan terlihat. Ini sebenarnya kelihatan apa enggak? Ya, meragukan. Disebut yaum syak. Ya. Wa in hala dunahu ghaimun aw qatarun. Ya. Kata Syekh Saleh, amma idza lam yura al-hilal lailatul thalathin bisababil hajib alladhi hajabahu min ghaimin aw qatar. Adapun jika pada tanggal 29 petang hari itu cuaca buruk, ghaim, ada berawan, ya, berawan mendung, atau qatar hujan, atau hujan, cuaca buruk, ya, cuaca buruk sehingga apa? Hilal terhalangi dari terlihat, hilal dari terlihat. Ulama itu bahasanya pakai ya haladunahu. Haladunahu. Ini apabila hilal terhalangi oleh cuaca buruk. Karena seolah-olah ya, asalnya bulan Sya'ban itu 29 hari, bukan 30 hari. Asalnya bulan Sya'ban itu berapa? Bilangan harinya 29 hari. Oleh karenanya para ulama mengatakan kalau hilal pada tanggal 29 Sya'ban itu petang hari terhalangi oleh cuaca buruk. Fadhahirul madhab, maka pendapat madhab Hambali, yajibu saumuhu, besok hari itu wajib berpuasa. Ini madhab Hambali, ya. Oleh karenanya Syekh Shalih mengatakan, amma idza lam yural hilalu lailatul thalathin bisababil hajib alladhi hajabahu min ghaib aw qatar. Jika pada 29 petang, ya, 29 Sya'ban petang hari itu cuaca buruk menghalangi terlihatnya hilal, maka fahadha maudhi'ul khilaf baina ahli ilmi. Maka ini para ulama berbeda pendapat. Wa yusamma biyaumis syak, menurut mayoritas ulama hari besoknya itu disebut dengan hari yang syak, hari yang diragukan. Ini sekarang ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 30 Sya'ban. Nah, ada perbedaan kan istilah hari syak menurut mazhab Hambali dengan menurut yang lainnya. Li'anna hadzal yaum yahtamal annahu mukammilun Sya'ban. Boleh jadi hari besoknya itu 30 Sya'ban, wa yahtamal annahu min Ramadan. Boleh jadi juga itu tanggal 1 Ramadan. Ya, jadi ada dua apa namanya? Ada dua kemungkinan, bisa besoknya itu tanggal 30 Sya'ban, ada bisa besoknya itu tanggal 1 Ramadan. Wa anal hilal qad dhahara. Sebenarnya hilal lakinnahu lam yura bisababil ha'il ladzi hala dunahu. Tetapi tidak terlihat karena terhalang oleh cuaca buruk. Jadi para ulama beda pendapat kalau cuaca buruk tanggal 29 itu. Sebagian ulama mengatakan besok ini hari yang meragukan, 30 atau 1. Ya. Maka yang mengatakan seperti itu dia akan katakan besok tidak boleh puasa. Besok belum boleh berpuasa. Karena Nabi mengatakan man shoma yaumasyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang
berpuasa pada hari yang diragukan, maka dia telah durhaka kepada Nabi SAW. Oh, dalilnya sama. Satu dalil diklaim dua pihak. Ya, dalilnya sama. Ya. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan hilal sebenarnya sudah terlihat. Hilal sebenarnya sudah muncul, tetapi terhalang oleh cuaca buruk. Karena apa? Asalnya 1 bulan itu sebagaimana kata Nabi SAW, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. 1 bulan itu adalah 29 hari. Jadi sebenarnya hilal sudah terlihat, tetapi terhalang oleh apa? Terhalang oleh cuaca buruk. Makanya sebagian ulama yang kedua ini mengatakan berarti besok sudah berpuasa. Besok sudah berpuasa. Sedangkan hari yang diragukan itu menurut ulama yang kedua, ulama Hanabilah mengatakan ya, hari yang diragukan itu adalah hari apabila tanggal 29 Sya'ban itu cuaca cerah tetapi tidak ada laporan hilal terlihat. Karena asalnya hilal itu terlihat, ini kok nggak terlihat, ini meragukan ini. Besoknya disebut hari syak. Nah, ini perbedaan ulama. Ya, bagaimana kondisi kedua ini? Fajumhuru ahlil ilmi ala annahum yusbihuna muftirin. Mayoritas ulama berpendapat bahwa besoknya itu tidak boleh berpuasa. Besoknya itu tidak boleh berpuasa. Ya. Mereka mengatakan yajibul iftar fi yaumits salatin. Besoknya itu digenapkan sebagai tanggal 30 Sya'ban, wajib apa? Tidak berpuasa. Li'annahu lam yural hilal, karena hilal enggak terlihat. Ya. Dan mereka berdalilkan dengan hadis ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Wa fi riwayatin fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Mulailah kalian berpuasa Ramadan karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Apabila cuaca buruk menghalangi kalian dari melihat hilal, faqduru lahu. Dalam riwayat yang lain apa faqduru lahu? Maka perkirakanlah. Dalam redaksi yang lain dikatakan fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Maka sempurnakan ya, kalau kalian melihat hilal, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kenapa sudah ada hadis yang jelas begini? Ya, masih ada ulama yang mengatakan tidak. Ya, kalau cuaca buruk besok puasa. Bahkan itu dikatakan di sini, kitab yang kita baca ini mazhab Hambali mengatakan fadhahirul madhab. Ya, pendapat mazhab Al-Hambali, pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yajibu shaumuhu. Kalau tanggal 29 Sya'ban itu cuaca buruk, besok paginya wajib puasa. Ya, dan dihitung sebagai apa? Ramadan. Besok paginya wajib puasa. Ya. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Kan diperintahkan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Mereka mengatakan lafaz sempurnakan Sya'ban 30 hari, ya, itu bukan ucapan Nabi SAW. Mereka katakan itu apa? Itu adalah oleh perawi hadis. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi dalam apa? Tangqihut Tahqiq, dan juga disinggung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, bahwasanya itu adalah kalimat yang disusupkan ke dalam lafaz hadis, teks hadis oleh perawi hadis, bukan bagian dari ucapan Nabi SAW yang disebut dengan mudraj. Ya, yang disebut dengan mudraj. Yang sahih itu hanya mengatakan faqduru lahu. Fa in ghumma 'alaikum, kalau cuaca buruk
Dan Imam Ahmad menafsirkan faqdurulahu, mazhab Hambali menafsirkan faqdurulahu ay fadayyiqulahu. Dayyiqulahu, maka persempit, perpendek, persempit hitungan Sya'ban. Jadi berapa kalau dipersempit? 29, enggak ada 28 hari, enggak ada ya. Kalau hitungan 9 atau 30, maka persempit Sya'ban ya 29 hari. Ya. Nah, jadi itu juga alasan mereka, ya. Kata Syekh Shalih, walakin ar-rajih wal qaulul awwal wa huwa tahrimu shaum yaumis syak. Ya, Syekh Shalih Fauzan sendiri beliau merojihkan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan kalau cuaca buruk tanggal 29 petang hari Sya'ban, maka ya besok paginya itu belum boleh berpuasa. Ya, masih digenapkan hari Sya'ban. Mereka yang mengatakan berpuasa, puasa ikhtiyaton, ya puasa apa? Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, sebagai bentuk kehati-hatian. Ya. Wah, itu perselisihannya seru banget. Ya. Perselisihannya seru banget di kalangan para ulama itu sampai sekarang. Ya. Subhanallah ya. Fa in ru'ya naharon fa huwa lilailatil muqbilah. Apabila hilal terlihat di siang hari. Asalnya hilal itu terlihat beberapa detik setelah matahari terbenam. Hilal itu terlihat beberapa detik setelah matahari terbenam. Asalnya begitu. Tapi kalau hilal itu terlihat siang hari, ya, fahuwa lilailatil muqbilah, maka untuk hari, kata Syekh Shalih, idza ru'yal hilal fin nahar ba'da zawal. Kalau hilal terlihat di hari sesudah zuhur, fa innahu yakunu lilailatil muqbilah, maka itu untuk malam berikutnya. Li'anna ru'yata ba'da zawal ala annahu lilailatil, ya, karena hilal terlihat sesudah zuhur, ya, setengah hari kedua, itu adalah untuk malam berikutnya. Berarti besok apa? Besok Ramadan. Ya. Wa inna syamsa satasbiqu fil ghurub. Wa amma idza ru'ya qabla zawal. Adapun jika hilal itu terlihat sebelum zuhur, kata beliau, fa innahu yakunu lilailatil madhiyah. Ya, maka itu sebenarnya hilal malam kemarin. Berarti hari itu apa? Tanggal 1. Berarti hari itu tanggal 1 Ramadan. Ya. Ini pembahasan ini bukan pembahasan orang awam sebenarnya kan? Ini pembahasan peserta sidang isbat sebenarnya. Peserta sidang isbat mesti harus membahas masalah ini. Harus itu. Dia harus tahu, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hilal. Tetapi kalau belajar fikih ya begitu. Ya, semua dibelajarkan. Semua dibelajarkan. Nah. Adapun memakai hisab, maka Syekh Shalih beliau mengatakan, ya, wala yajuzu siyamu bina'an 'alal hisab al-falaki. Tidak boleh puasa berdasarkan kepada hisab, ya. Lianna hadza syai'un lam yashra'hu Allah wa lam yashra'hu Nabi SAW. Karena enggak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW. Wal hisabul falaki la yajuzu an yu'allaq bi siyam, enggak boleh dipakai untuk, ya, patokan memulai dan mengakhiri puasa Ramadan. Ya. Hisab falaki, ya. Hisab falaki itu hitung-hitungan perkiraan apa derajat-derajat hilal di ufuk, di langit, ya, perkiraan begitu. Tapi saya punya kiai, ya, beliau itu menemukan hitung-hitungan bulan hijriah, itu berdasarkan tafsir yang ada di surat Al-Kahfi itu.
Salah sumi'atin wa zadu tis'a. 300 plus 9. Sebenarnya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengatakan Ashabul Kahfi itu ya tinggal di mana? Tinggal di goa itu 309 itu aja bisa. Ya. Salah sumi'atin sinina wa zadu tis'a. Mau mengatakan 309 tahun itu kan bisa langsung. Tapi Allah mengatakan 300 tahun lebih 9. Kemudian beliau menemukan dari hitung-hitungan itu, dan selama ini dipakai tepat terus. Saya juga kurang paham itu. Kemarin sempat diajarin 2 kali itu nggak mudeng-mudeng. Karena saya nggak bawa catatan ketika diajarin itu ya. Privat. Ya. Diajarin privat itu. Ya. Karena saya kalau sambil nyatet nggak paham. Paham gitu. Begitu untuk majelis ya ngobrol lupa tadi gimana tadi hitung-hitungannya. Ya, subhanallah. Ya. Beliau ngitungnya tepat terus. Kebetulan tepat terus. Ya. Dari rumus tadi, beliau menemukan rumus itu dari ayat tadi. 300 tahun lebih 9 itu. Ya subhanallah. Jadi kata beliau setiap 300 tahun itu antara hijriyah dengan apa? Hijriyah dengan miladiyah itu Masehi itu bedanya 9 tahun. Setiap 300 tahun itu bedanya 9 tahun. Berarti setiap 100 tahun itu bedanya 3 tahun. Bedanya 3 tahun. Setiap 100 tahun bedanya 3 tahun, ya. Berarti setiap 33 tahun bedanya 1 tahun. Bedanya 1 tahun. Setiap 33 tahun bedanya 1 tahun, itu yang Anda ingat. Ya, setiap 33 tahun bedanya 1 tahun. Berarti setiap tahun bedanya berapa hari? Nah, bagi aja. 1 tahun kan 300 sekian hari. Ada perbedaan. Nah, disitulah kemudian beliau menemukan rumus itu. Saya lupa sekali rumusnya bagaimana. Baru ingat sampai situ aja. Ya. ...33 tahun itu berapa hari? Ya, dibagi 1 tahun itu berapa hari? Ya, maka akan ketemu. Setiap sekian tahun beda 1 hari. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian kata penulis berikutnya ya. Ya. Tadi disebutkan di awal pelaksanaan sholat itu dengan perkara jelas 2 fajar kedua. Ini fajar kedua itu apa yang dimaksud adzan dan iqamah atau apa maksudnya? Fajar kedua itu ditandai dengan azan subuh. Fajar kedua itu ditandai dengan apa? Azan subuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, la yaghurrannakum adzanu bilal, la yaghurrannakum adzanu bilalin, fa innahu yu'adzinu bilailin. Ya, fa innahu yu'adzinu bilailin. Ya. Jangan kalian tertipu oleh adzannya Bilal, karena Bilal itu adzan di malam hari, yakni adzan pertama sebelum subuh. Adzan pertama sebelum subuh. Ya. Kemudian fakulu washrabu, kemudian Nabi SAW mengatakan fakulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Maka silakan kalian tetap makan dan minum. Jadi kalian tetap sahur, makan sahur hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum, sampai Ibnu Ummi Maktum adzan. Wa kana rajulan a'ma la yu'adzinu hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Beliau seorang yang buta, ya, Ibnu Ummi Maktum seorang yang buta. Beliau tidak akan adzan kecuali dikasih tahu oleh orang-orang asbahta asbahta, kamu sudah masuk waktu subuh, kamu sudah masuk waktu subuh. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, ya, menunjukkan bahwa akhir makan sahur dan mulainya puasa itu adalah ditandai dengan adzan subuh.
Sebagaimana ayat mengatakan apa? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan kalian makan dan minum sampai terbit fajar. Ya. Hadis Nabi menafsirkan ayat itu. Nabi menafsirkan ayat itu. Ya. Adapun hadis Abu Hurairah yang mengatakan apa? Idza sami'tumul muadzin wal ina'u fi yadi ahadikum falyadhahu hatta yaqdi hajatahu. Kalau kalian dengar muadzin adzan, sementara makanan masih di tangan kalian, ya, maka lanjutkan saja makan dan minum kalian, ya, sampai kalian puas. Ya, sampai kalian puas. Ini udah dengar adzan subuh ya masih, karena masih piring masih di tangan. Ya, lanjut aja. Nah, itu hadis dhaif. Itu hadis apa? Itu hadis dhaif, didhaifkan oleh hampir banyak ulama mendhaifkannya. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Muqbil, ya, ulama sekarang banyak yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, ulama dulu juga banyak yang mendhaifkan hadis tersebut. Ya, An-Nasa'i, kemudian Ibnu Abi Hatim, Imam Ahmad, ya, mendhaifkan hadis tersebut. Ya, andai pun sahih, siapa yang mengatakan bahwasanya itu adzan subuh? Nabi kan mengatakan idza sami'tumul muadzin fakulu washrabu hatta yaqdi hajatahu. Kalau dengar adzan kalian sedang makan, lanjutkan saja makannya. Ya, sampai puas. Gak ada yang mengatakan itu. Hadis tidak mengatakan adzan subuh. Hadis tidak mengatakan adzan subuh. Lebih cocok kalau hadis itu dimaknai dengan apa? Hadis yang lain. Ya, dengan hadis yang lain. Idza apa? Hadaratis shalah, ya, wa qudimal asya fabda'u bil asya. Kalau adzan salat sudah dimulai, ini adzan sudah dikumandangkan atau salat sudah dimulai, sementara makanan sudah dihidangkan kepada kalian, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makan. Mulai saja makan. Ya, jadi selain imam itu ada keringanan. Kalau sedang makan, kemudian iqamat dikumandangkan, salat ditegakkan, ya, selain imam itu ada keringanan, lanjutkan makan. Ya, lanjutkan makan. Jadi persoalan fajar, memulai puasa di waktu fajar sani, fajar yang kedua itu adalah ditandai dengan apa? Ditandai dengan apa tadi? Azan subuh. Begitu azan subuh sudah dikumandangkan, sudah harus berhenti. Ya, sudah harus berhenti makan sahur. Tidak ada dalil yang mengatakan boleh. Tidak ada. Ya. Wassalamualaikum. Kemudian berikutnya, wa idza ra'ahu ahlu baladin laziman nasa kullahum as-saumu. Nah, ini persoalan lain lagi nih ya. Apabila hilal telah dilihat oleh satu penduduk negeri, hilal telah dilihat di satu negara, laziman nasa kullahumus saumu, maka kaum muslimin seluruh dunia berkewajiban memulai puasa. Nah, ini mazhab begitu, ya, mazhab begitu, ya, pendapat mazhab begitu. Hilal yang terlihat di satu tempat, maka hukumnya berlaku bagi seluruh kaum muslimin sedunia. Ya. Laisa min syartir ru'ya lati yajibu biha shaum an yarahu nas kulluhum. Kata Syekh Saleh, bukan syarat memulai puasa Ramadan itu semua manusia melihat sendiri-sendiri hilal. Wa inna ma yakfi idza ra'ahu wahidun adlu minal muslimin wa yusum. Tapi cukup untuk memulai puasa Ramadan menurut mazhab Al-Hambali, cukup yang lihat hilal itu satu orang Islam yang apa? Soleh. Satu orang Islam yang soleh, walaupun perempuan. Fayalzamun nasa kullahum as-saumu li ru'yatil wahid. Maka seluruh manusia, yakni seluruh umat Islam di seluruh dunia berkewajiban memulai puasa Ramadan berdasarkan satu orang yang melihat hilal tadi. Ya, ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar tadi.
Ya, berdasarkan hadis Abdullah bin Umar tadi. Tetapi riwayat yang lain yang dipraktekkan sekarang bahkan oleh ulama-ulama mazhab Hambali di Saudi, Qatar, ya, ataupun Kuwait, ya kan, yang bermadzhab Hambali kan mana? Arab Saudi, Kuwait, Qatar, kemudian sebagian di Damaskus, kemudian ya di Yaman. Yang dipraktekkan oleh para ulama mazhab Hambali sekarang setelah terpecah-pecahnya negeri-negeri kaum muslimin itu, ya, masing-masing negara ya mengikut kepada keputusan pemerintahnya. Ya, masing-masing negara mengikut kepada keputusan apa? Pemerintahnya. Untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, masing-masing negara itu mengikuti keputusan apa? Pemerintahnya. Ya, berdasarkan hadis yang ada di dalam riwayat Tirmidzi, as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Memulai puasa itu bareng-bareng dengan pemerintah. Mengakhiri puasa atau memulai hari raya Idul Fitr itu juga bareng dengan pemerintah. Ya. Itu yang diamalkan sekarang. Ya. Artinya kalau ada orang yang mengamalkan seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab ini, ya jangan apa? Jangan dipersoalkan. Yang lain, kalau dia mau mengikuti pendapat satu ru'yah di satu tempat, maka ru'yah untuk seluruh dunia, dia tidak perlu memaksakan kepada yang lain kalau dia mau mengikuti. Ya, nah, kalau yang lain mengikuti ya apa yang diamalkan oleh para ulama sekarang, tidak masalah. Ya, masing-masing negara mengikuti apa? Pemerintahnya masing-masing. Ya, kadang tidak, pemerintah satu negara tidak menyelenggarakan apa? Sidang isbat sendiri. Ya, kadang tidak. Ya, kadang ada yang mengamalkan ini seperti di Yaman. Di Yaman setahu saya belum pernah ada sidang isbat. Tapi mereka memulai apa? Memulai Ramadan dan mengakhirinya mengikut pengumuman dari Arab Saudi. Demikian pula Kuwait. Ya, demikian pula Kuwait. Ya. Ada pertanyaan? Ya, ini pembahasan ya mesti dikuasai oleh mereka-mereka yang ikut sidang. Ya, kalau orang awam tadi yang diamalkan oleh para ulama di masa sekarang, masing-masing negara itu bergantung kepada keputusan apa? Pemerintahnya untuk memulai dan mengakhiri puasa. Kalau ada yang berbeda, artinya dia mengikuti pendapat lain yang ada dalam mazhab para ulama, ya dipersilahkan. Ya. Yang paling curang itu kadang kalau puasa ngikut pemerintah setempat, ya kalau Idul Fitri ngikut apa? Ngikut Arab Saudi. Di Arab Saudi udah kelihatan, udah di sana sudah Id. Wah, di sini juga pemerintah sini belum mengumumkan. Ya, ngikut sana duluan. Ya. Berubah awal dan akhir, ya. Awal dan akhir puasanya berubah, berbeda. Itu yang repot itu, ya. Itu yang repot itu ya. Itu sesuai dengan seleranya saja ya. Mazhabnya ngikutin selera aja. Baik, ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sudah Isya ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup insyaallah. Wa man ra'a wahdahu hilal Ramadan wa rudda qauluhu aw ra'a hilal Syawalin shoma. Sekarang kalau orang sendirian lihat hilal, dia sendirian lihat hilal, kemudian dia bersaksi di hadapan sidang isbat, ditolak. Dia ngelihat hilal, ya kan? Dia ngelihat hilal, dia seorang muslim yang soleh juga. Dia ngelihat hilal, ngaku ngelihat hilal. Di sidang isbat ditolak.
Bagaimana? Ya, Soma, dia tetap wajib berpuasa menurut mazhab. Puasa sendirian dia. Ya, puasa sendirian dia. Menurut mazhab begitu. Ya. Tapi kata Syekh Shalih was-Sahih, tapi yang benar, artinya yang diamalkan sekarang, annahu la yalzamuhu as-shaum. Tidak wajib puasa dia. Li'annahu wahidun minal muslimin, dia hanya satu dari kaum muslimin. Ya. Fala yalzamuhu shaum idzan farada huwa birru'yah. Jadi kalau dia ngelihat hilal sendirian, tidak berkewajiban puasa. Ya, walam yuqbal khabaruhu, sementara informasinya, persaksiannya enggak diterima. Yang benar dia tidak wajib berpuasa menurut Syekh. Ini yang diamalkan sekarang. Li'anna Nabi SAW mengatakan, "Shaumukum yauma tasumu." Kalian memulai puasa Ramadan itu bersama-sama. As-shaumu yauma sumun nas. Memulai puasa Ramadan itu bersama pemerintah, bersama penguasa. Ya, dan begitu seterusnya. Tapi ini bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat ketika seseorang tinggal di negeri kafir. Tinggal di negeri kafir yang mayoritas kafir. Penduduknya mayoritas kafir, tidak memberikan hak-hak kaum muslimin. Ini bermanfaat ilmu ini. Ya, atau dia sedang dalam perjalanan. Ya, terputus dari informasi, media informasi dan komunikasi dan sebagainya. Dia ngelihat hilal, ya sudah bisa mulai puasa. Ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu apa yang ditulis oleh para ulama itu bermanfaat. Ya, wallahu a'lam. Sekira begitu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Syarat-syarat wajibnya puasa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.